Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang matriks. Adapun tentang matriks itu yang akan kita bahas adalah penjumlahan, pengurangan, dan kesamaan. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Untuk penjumlahan dan pengurangan matriks ini ada syaratnya, yaitu suatu matriks bila dijumlahkan atau dikurangkan jika kedua matriks memiliki ordo yang sama. Perlu digarisbawahi di sini bahwa ordonya harus sama. Berarti kalau ordonya tidak sama, itu tidak perlu kita jumlahkan. Dia tidak bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan karena syarat penjumlahan dan pengurangan pada matriks, ordonya harus sama. Contohnya ada dua buah matriks di sini. Matriks A di mana anggotanya adalah A, B, C, D, E, F. Kemudian ada sebuah matriks B, anggotanya adalah P, Q, R, S, T, U. Kita lihat dulu ordo setiap matriks yang ada di contoh ini, baik itu matriks A maupun matriks B. Jika ordonya sama, baru bisa kita jumlahkan atau kurangkan. Untuk matriks A, itu memiliki ordo 2 kali 3, di mana artinya terdapat 2 baris dan 3 kolom pada matriks A. Untuk matriks B, itu ordonya adalah 2 kali 3, di mana terdapat 2 baris dan 3 kolom. Ternyata matriks A maupun matriks B di sini memiliki ordo yang sama, sehingga antara matriks A dan matriks B ini bisa kita jumlahkan. Maka bisa kita tarik suatu kesimpulan, jika suatu matriks A itu ditambah atau dikurang terhadap matriks B, adapun bentuk penyelesaiannya yaitu seperti ini. Bagaimana cara kita bisa menentukan yang manakah elemen-elemen ini yang bisa kita jumlahkan antara matriks A dan matriks B? Coba perhatikan ilustrasi ini. Misalkan, di baris pertama kolom pertama di matriks A maupun matriks B, yang ini, adapun hasil dari penjumlahan antara matriks A maupun matriks B, baik itu dijumlah atau dikurang, itu akan juga terletak di baris pertama kolom pertama bagian hasil penjumlahan atau pengurangannya. Misalkan saja seperti ini. Baris pertama, kolom pertama matriks B dan matriks A, itu juga hasil penjumlahannya kita taruh di baris pertama, kolom pertama. Contoh lainnya, misalkan di baris pertama, kolom kedua. Pada matriks A dan matriks B itu ada B dan Q, maka hasil penjumlahannya juga terletak di baris pertama, kolom kedua, yaitu B ditambah atau dikurang Q. Atau di baris dan kolom yang lain, misalkan di sini, di matriks A itu ada F, di matriks B itu ada U, di mana letak F dan U ini sama-sama terletak di baris kedua, kolom ketiga, sehingga bentuk hasil penjumlahannya juga terletak di baris kedua, kolom ketiga. F ditambah atau dikurang U. Tambah atau kurang ini maksudnya boleh saat dia ditambahkan atau saat dikurangkan, tergantung pada bentuk soal. Langsung saja kita ke contoh soal mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks. Misalkan di sini ada sebuah matriks A 5, 2, min 1, 0 dan matriks B-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ditanyakan pada soal adalah A tambah B itu berapa? Sebelum kita menjumlahkan antar dua matriks atau mengurangkan suatu matriks, itu kita lihat dulu ordonya. Apakah dia itu sama? Kalau tidak sama, tidak perlu kita jumlahkan atau kurangkan. Kita lihat di sini bahwa matriks A itu memiliki ordo 2 kali 2. Ordo dari matriks B adalah 2 kali 3. Ternyata ordo antara matriks A dan matriks B ini berbeda. Jadi kita simpulkan saja bahwa ini tidak bisa kita jumlahkan karena dia memiliki ordo yang berbeda. Contoh soal lainnya, ada sebuah matriks A 5, 2, min 1, 0 dan matriks B-nya adalah 3, 7, 5, 6. Yang ditanyakan di sini adalah A tambah B dan A kurang B. Yang pertama coba kita jumlahkan terlebih dahulu. Matriks A tambah matriks B, kita salin elemen-elemen anggota dari matriks A dan matriks B, kemudian kita jumlahkan. Sekarang baris 1 kolom 1 pada matriks A, kita jumlahkan dengan baris 1 kolom 1 pada matriks B, sehingga kita tulis 5 ditambah
3. Karena 5 dan 3 inilah posisinya berada di baris pertama kolom pertama. Selanjutnya, baris pertama kolom kedua matriks A kita jumlah dengan baris pertama kolom kedua matriks B, yaitu 2 dan 7. Sehingga kita tuliskan pula di baris pertama kolom kedua pada bidang yang kita jumlahkan ini, yaitu 2 ditambah 7. Itu juga berlaku untuk baris kedua kolom pertama matriks A dan baris kedua kolom pertama matriks B. Sehingga kita tulis -1 tambah 5. Berikutnya adalah baris kedua kolom kedua pada matriks A kita jumlahkan dengan baris kedua kolom kedua pada matriks B, yaitu ada 0 dan 6, sehingga kita tulis di sini adalah 0 ditambah 6. 5 tambah 3, 2 tambah 7, -1 tambah 5, dan 0 tambah 6 ini tinggal kita jumlahkan saja, sehingga hasilnya itu adalah 5 tambah 3, 8, 2 tambah 7, 9, -1 tambah 5 adalah 4, dan 0 tambah 6 adalah 6. Inilah hasil penjumlahan antara matriks A dan matriks B. Untuk pengurangan matriks A dan matriks B, sebenarnya sama saja, cuman beda tandanya. Kalau tadi itu ditambah, sekarang tinggal kita kurangkan. Sama posisinya juga di baris dan kolom yang sama yang akan kita kurangkan. Misalkan, baris pertama kolom pertama matriks A itu akan kita kurangkan dengan baris pertama kolom pertama matriks B. Sehingga kita tulis 5 dikurang 3. Begitu juga untuk baris pertama kolom kedua matriks A kita kurang dengan baris pertama kolom kedua matriks B, sehingga kita tulis 2 kurang 7. Begitu juga untuk yang selanjutnya. Di sini ada -1 kurang 5 dan 0 kurang 6. Ini tinggal kita kurangkan saja satu persatu. 5 kurang 3 itu adalah 2. 2 kurang 7 adalah -5. -1, -6 adalah -6, 0 kurang 6 adalah -6. Inilah hasil pengurangan dari matriks A dan matriks B. Jadi bedanya tambah sama kurang itu hanya tandanya saja. Tata cara penjumlahannya itu sama, yaitu memperhatikan baris dan kolom yang sama, sehingga kita letakkan di baris dan kolom yang sama pula. Kesamaan matriks. Untuk kesamaan matriks, ini ada juga syaratnya, yaitu dua buah matriks dikatakan sama jika ordonya sama dan anggota yang seletak itu harus sama. Bagaimanakah maksud dari ordo yang sama dan anggota yang seletak ini? Misalnya yaitu ada sebuah matriks A, anggota-anggota dari matriks A misalkan ada A1, A2, A3, A4, dan untuk matriks B, anggota-anggotanya yaitu B1, B2, B3, dan B4. Adapun maksud dari kesamaan matriks A dan matriks B, yaitu A1 sama dengan B1, yang artinya di sini adalah nilai yang terletak di A1 ini dan nilai yang terletak di B1 ini harus sama. Begitu juga untuk A2 sama dengan B2, berarti nilai yang terletak di A2 dan B2 ini harus sama. Untuk A3 dan B3 ini juga harus sama. Begitu juga untuk A4 dan B4 ini juga nilainya harus sama. Agar lebih mudah, kita langsung saja ke contoh. Misalkan di sini ada matriks A dan matriks B, di mana anggota-anggota dari matriks A itu adalah 2, 3, 1, 4. Kemudian matriks B anggotanya itu adalah 2, 3, 1, 4. Ternyata baris pertama dan kolom pertama pada matriks A dan matriks B nilainya sama. Begitu juga untuk baris pertama kolom kedua pada matriks A dan matriks B itu nilainya juga sama, yaitu sama-sama 3. Begitu juga untuk baris kedua kolom pertama matriks A dan matriks B sama-sama bernilai 1. Untuk baris kedua kolom kedua matriks A bernilai 4 dan ternyata di matriks B juga bernilai 4. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa A itu sama dengan B. Mengapa di sini dikatakan sama? Karena ordonya sama, yaitu sama-sama 2 kali 2, matriks A dan matriks B-nya.
Kemudian, anggota yang seletaknya juga nilainya sama. Misalkan di sini baris 1, kolom 1, di matriks B baris 1 dan kolom 1 nilainya sama juga, yaitu sama-sama 2. Nah, itu tidak boleh berlaku untuk satu tempat saja, tetapi seluruh anggota yang ada di dalam matriks nilainya juga harus sama. Sekarang di sini anggota dari matriks A 2, 3, 1, 4. Ternyata matriks B bernilai 2, 3, 1, 4. Di mana nilai anggota seletaknya sama, sehingga matriks A dan matriks B ini bisa dikatakan dengan suatu kesamaan matriks, di mana A sama dengan B. Contoh kedua, di sini ada matriks C, 2, 0, 0, 0, 30, 0, 0, 5, yang matriks D-nya adalah 0, 0, 2, 0, 3, 0, 5, 0, 0. Kita lihat lagi syaratnya. Di sini dikatakan ordonya harus sama. Ternyata ordo dari matriks C dan ordo dari matriks D itu sama, yaitu berordo 3 kali 3. Tetapi untuk syarat yang kedua, di mana dikatakan bahwa anggota yang seletak itu harus sama, ini tidak terpenuhi. Mengapa? Karena di baris pertama kolom pertama pada matriks C bernilai 2, sedangkan baris pertama kolom pertama di matriks D bernilai 0. Di sini terletak perbedaan, di sini 2, di sini 0. Itu bukan merupakan suatu kesamaan. Itu juga terletak di sini ya, perbedaannya. Di baris pertama kolom ketiga di sini 0, ternyata di matriks D nilainya adalah 2. Maka di sini sudah lebih dari satu anggotanya yang nilainya tidak sama. Sehingga bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa matriks C itu tidak sama dengan matriks D, karena anggota seletak dari matriks C dan D ada yang berbeda. Contoh soal kedua ini bukan merupakan suatu kesamaan matriks. Contoh soal ketiga, ada matriks E dan matriks F. Anggota dari matriks E itu adalah akar 9, 6, 1, 2 kuadrat. Dan untuk matriks F, anggotanya adalah 3, 6, 1, 4. Apakah ini suatu kesamaan antara matriks E dan F? Kita akan cek satu persatu. Akar 9 itu terletak di baris pertama kolom pertama di matriks E. Sedangkan di matriks F, baris pertama kolom pertamanya itu bernilai 3. Penulisannya berbeda, tetapi hasil nilainya itu akan sama. Kenapa begitu? Karena akar 9 itu adalah 3. Dan di sini juga 3. Berarti nilainya tetap benar walaupun penulisannya berbeda. Kemudian untuk baris pertama kolom kedua ini nilainya 6, di sini juga 6, berarti benar ya, anggota seletaknya sama. Untuk di baris kedua kolom pertama bernilai sama-sama 1, berarti itu benar. Nah, ternyata terjadi penulisan yang berbeda di baris kedua kolom kedua. Di matriks E itu adalah 2 pangkat 2, sedangkan di matriks F itu adalah 4. Walaupun penulisannya berbeda, tapi nilainya itu sama-sama 4. Maksudnya, 2 pangkat 2 itu kan 4. Dan di sini 4. Karena sama-sama 4, ini tetap benar. Walaupun penulisannya berbeda. Karena anggota seletaknya bernilai sama. Berarti, matriks E dan F ini merupakan suatu kesamaan matriks. Contoh soal dari kesamaan matriks yaitu diketahui matriks A di mana anggota-anggotanya adalah ini. Kemudian ada matriks B, ini adalah anggotanya. Diketahui bahwa matriks A ini sama dengan matriks B. Dan tentukanlah nilai X, Y, dan Z dari kesamaan matriks A dan matriks B. Kita jawab. Dikatakan bahwa di soal tadi matriks A itu sama dengan matriks B, sehingga kita cantumkan anggota-anggotanya bahwa nilainya itu akan sama. Berarti baris pertama kolom pertama matriks A itu akan sama dengan baris pertama kolom pertama pula pada matriks B. Atau bisa juga kita daftarkan Y tambah Z sama dengan 4. Itu dikarenakan bahwa baris pertama kolom pertama matriks A itu akan senilai dengan baris pertama kolom pertama pula pada matriks B. Yang kedua adalah 1 sama dengan Z, yang menandakan bahwa baris pertama kolom kedua matriks A itu akan sama dengan baris pertama kolom kedua pada matriks B. Yang ketiga, 3 sama dengan Y, baris kedua kolom pertama matriks A itu akan senilai dengan baris kedua kolom pertama pula pada matriks B. Dan yang terakhir adalah
12 sama dengan 6X, di mana ini berasal dari baris kedua, kolom kedua matriks A itu akan sama dengan baris kedua, kolom kedua pula pada matriks B. Karena yang ditanyakan pada soal itu adalah nilai X, Y, Z, dan kebetulan di sini nilai Z-nya sudah ada, nilai Y-nya juga sudah ada, tinggal kita cari nilai X-nya. Maka, untuk 12 sama dengan 6X ini, X itu sama dengan 12 dibagi 6, dan X-nya adalah 2. Berarti sudah kita dapati bahwa X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 3, dan Z-nya sama dengan 1. Lalu bagaimanakah kita bisa membuktikan apakah dia sama atau tidak? Nah, itu bisa kita lihat di sini. Y tambah Z itu sama dengan 4. Apakah Y ditambah Z itu sama dengan 4? Coba perhatikan di sini. Y kita dapati tadi bahwa nilainya adalah 3. Kemudian Z adalah 1. Berarti untuk Y ditambah Z ini 3 yang ditambah dengan Z itu 1 ya, berarti ditambah dengan 1. Ternyata nilainya 3 tambah 1 itu adalah 4. Berarti Y tambah Z ini 4 dan Y itu juga 4. Berarti terbukti ya bahwa matriks A dan matriks B-nya itu benar. Dan nilai yang kita dapati di sini X-nya 2, Y-nya 3, dan Z-nya adalah 1.